Saya mau sapa kita sekali lagi. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu datang dengan satu tujuan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya juga Bapak Ibu punya semangat pagi hari ini untuk bisa bersama-sama dengan kita di tempat ini, senantiasa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan terima kasih. Mari kita berdoa sejenak. Engkau Allah yang baik, Allah yang layak dipuji dan disembah. Ini anak-anak-Mu Tuhan sudah berkumpul di tempat ini. Ini kerinduan kami Tuhan, ini hati kami Bapa. Kami mau beri yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Amin. Bahkan lewat seluruh kehidupan kami. Biarlah Engkau Tuhan yang memberi kami kekuatan dan semangat untuk melakukan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang luar biasa. Kau baik, layak dipuji dan disembah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan, sebab Dia yang layak dan dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang layak. Terima hormat, pujian dan kemuliaan. Kami akan tinggikan Engkau selama-lamanya, sebab itu yang Tuhan mau dari kami. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji. Dengan sikap doa Bapak Ibu, naikkan pujian ini bagi Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Dulu, sekarang, kami menyatakan Engkau Allah yang luar biasa. Yes Tuhan, Kau Raja untuk selamanya dalam hidup kami. Yes Tuhan, mari katakan layak dipuji. Layak dipuji, disembah. Saya mau kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita ekspresikan
Biarlah hati kami limpah dengan syukur. Kami mau memuji nama Tuhan. Naikkan pujian ini dengan segenap hati. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau layak Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Angkat tanganmu saudaraku, katakan layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kau yang terbesar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya Tuhan. Engkau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kepada dia, Engkau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Biarlah tepuk tangan kita mengagungkan Dia.
kebaikannya untuk selamanya. Katakan amin. Yeay, ini pujian kami Tuhan. Kasih Tuhan tidak berkesudahan untuk selamanya. Mana gerakannya Bapak Ibu? Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mana tangannya jempol? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, iya, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jempol, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya atas kita. Mari. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Sesungguh baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sekali lagi, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Siap memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik, yes. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mana tariannya? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Dengan iman katakan, Tuhan Yesus baik, amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Yes Tuhan.
sikap hati kami Tuhan kepadamu. Kami tahu mujizat senantiasa menyertai orang percaya, dan biarlah Engkau mendapati kami sebagai orang yang dipercaya dan sebagai orang percaya terhadap Kristus Yesus Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan sekali lagi kepadanya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku,
firman-Mu pagi menjelang siang ini ya Tuhan. Betapa rindunya kami hari ini Engkau kembali mengingatkan kami, meneguhkan, menguatkan semua kami yang hari ini datang beribadah. Kami rindukan kiranya Roh-Mu hari ini memberi kami pencerahan baru. Kami mendapatkan sesuatu penguatan dari firman Tuhan, mendapatkan teguran dan mendapatkan banyak hal-hal yang baru, pencerahan-pencerahan yang baru di dalam kami menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran dengan sukacita. Kau memberkati hamba-Mu, memberkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap dan belajar bersama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Selamat pagi menjelang siang ya. Shalom. Iya, saudara-saudaraku, kita kembali beribadah pada hari ini. Kita bersyukur sekali kita hari ini boleh diberi Tuhan waktu, kesempatan. Kalau Tuhan masih memberi kita waktu, kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan, alangkah baiknya memang kita mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Karena kita tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi. Kalau kita hari ini beribadah, maka beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Karena kita tidak tahu bagaimana besok lusa dalam hidup ini. Dan saya berharap sekali kita semuanya yang ada di sini, besar sekali harapan saya, kita semua menjadi anak yang memang tinggal dalam sebuah rumah. Ingat ya saudara, Anda tidak akan pernah bertumbuh kalau Anda tinggal atau berada dalam sebuah restoran. Tetapi Anda akan bertumbuh ketika Anda berada dalam sebuah keluarga. Itu sebabnya gereja harusnya menjadi sebuah keluarga. Anak akan tumbuh di dalam rumah, di dalam keluarga itu. Dia akan diajar oleh orang tuanya, bertanggung jawab, mengatur segala sesuatunya. Dan yang paling luar biasa, dia akan memiliki sebuah, di dalam dirinya ini dia memiliki sebuah keyakinan bahwa inilah tempat rasa aku aman di dalam rumahku. Jadi itu harus ada dalam hidup saudara. Itulah yang akan membuat saudara akan bertumbuh. Anda tidak akan pernah bisa bertumbuh dalam restoran yang memang Anda datang, ya mungkin kemudian Anda bayar makanan itu begitu lezat enaknya, dan kemudian Anda akan mulai melihat semua orang-orang pelayan-pelayan yang di restoran itu mungkin Anda lihat, kurang ini, kurang ini. Anda menjadi tim penilai. Dan saya beritahu Anda tidak akan bertumbuh di situ. Tapi kalau ada seorang anak yang berada dalam rumah tangga, dalam keluarga bersama orang tuanya, dia akan melihat kekurangan-kekurangan di dalam rumahnya, kekurangan-kekurangan dalam diri orang tuanya. Tetapi tentunya dia tidak akan pernah berkata bahwa aku akan terus mengkritik, menghina atau membuang keluargaku. Karena apa? Karena memang dia ada di dalamnya. Saudara-saudara, kalau suatu terjadi pada kita, maka sebenarnya yang paling akan merasa sedih dan merasakan di dalam hatinya apa yang Anda alami itu adalah orang-orang dalam sisi rumah Anda. Jadi kalau kita di hari ini ada dalam sebuah keluarga, dalam gereja ini, maka sebenarnya kita bisa merasakan apa yang terjadi dengan teman saudara-saudara kita yang lain di dalam sebuah rumah yang namanya gereja kita ini. Besar sekali pengharapan saya untuk kita semua terus bertumbuh di dalam sebuah keluarga kita yang namanya gereja ini. Amin saudaraku. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang menjadikan kita orang yang dapat dipercaya. Bagaimana orang yang dapat dipercaya kita sudah kurang lebih sudah belajar pada minggu yang lalu. Dan topik pada bulan ini memang kurang lebih selalu kita akan kupas tentang orang yang dapat dipercaya. Hari ini saya ingin membagikan kepada saudaraku sebuah topiknya juga, tetapi saya hari ini rindu mengambil sebuah topiknya namanya orang percaya yang dapat dipercaya. Orang percaya yang dapat dipercaya. Dengarkan saya baik-baik. Ada banyak orang percaya yang katanya di dalam Tuhan, tetapi maafkan saya, terlalu sangat banyak yang tidak dapat dipercaya. Orang yang tidak dapat dipercaya seharusnya kalau kita bilang, oh dia bukan orang percaya, makanya wajar dong kalau dia tidak bisa dipercaya. Ya, itu good, benar. Tapi seharusnya Anda orang percaya harusnya dapat dipercaya.
Tapi yang ajaibnya hari-hari ini di dalam dunia dan di luaran sana saya menemukan ada orang yang tidak percaya tapi bisa dipercaya. Wow. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah hal yang penting bagi kita. Betapa rindunya saya semua orang dalam gereja ini dan kita semua yang ada di sini adalah orang percaya, dan kemudian ketika kita keluar dari sini kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Orang yang percaya itulah berbicara tentang iman, dan orang yang dapat dipercaya itu bicara tentang perbuatannya yang dilihat orang. Itu sebabnya kitab Yakobus berkata, kamu punya iman, aku punya perbuatan, katanya. Tunjukkan kepadaku imanmu itu, aku akan tunjukkan imanku lewat perbuatanku. Jadi saudara-saudara, orang beriman harus ditunjukkan melalui perbuatannya. Sama, orang yang percaya dia harus tunjukkan di dalam dirinya bahwa dia jadi orang yang dapat dipercaya. Maafkan saya saudara-saudaraku, banyak sekali hari-hari ini perusahaan-perusahaan, bisnis-bisnis itu sulit sekali mencari orang yang dapat dipercaya sebagai tenaga kerja karyawannya. Sulit sekali. Dan yang celaka 12-nya yang ngomong Tuhan banyak sekali. Tapi sayang sekali gak bisa dipercaya. Ingat baik-baik saudara-saudaraku. Orang kalau hari-hari ini membuktikan bagaimana bisa dipercaya atau tidak, selalu saya lihat di dalam Alkitab juga. Coba Anda berikan dia uang, kesempatan uang. Karena Yesus bilang begini, kamu tidak pernah bisa mengabdi kepada dua tuan, kepadaku atau kepada Mamon. Orang akan bisa dipercaya itu sangat tergantung ketika dia punya uang atau megang uang atau tidak. Dalam dirinya itu akan kelihatan di situ. Uang atau mamon atau harta benda itu akan sangat membuktikan dia bisa dipercaya atau tidak. Itu sebabnya saya selalu katakan kepada kita di dalam gereja ini, uang bagaimanapun kondisinya, rupiah demi rupiah yang kita kumpulkan harus bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik. Saudara-saudaraku, mungkin kalau dari sisi persepuluhan semuanya yang kita kumpul, mungkin kalau itu sama saya lah katakan begitu, semuanya udah kaya kali saya. Tapi belajar kita untuk menjadi orang dapat dipercaya, bukan memanfaatkan atau seringkali tanpa sadar kita berteman, kita menemui orang, pasti selalu akan terbukti pertemanan itu baik atau tidak, itu pasti masalah uang. Saya selalu seringkali melihat itu. Tidak ada yang lain kadang-kala. Buktikan nanti pertemanannya langgeng atau tidak, itu masalah uang. Pasti itu saudara-saudara. Jadi orang yang dapat dipercaya itu memang akan seiring waktu berjalan gitu. Ada sebuah prosesnya. Hari demi hari dilihat orang. Dan seorang terkaya di dunia, 3 besar tahun 2015. Dia seorang investor dan seorang pemimpin perusahaannya banyak sekali ya. Dia bernama Warren Buffett. Warren Buffett ini seorang investor, perusahaannya banyak. Apa dia bilang saudara-saudaraku? Ternyata memang dia bilang, orang yang dapat dipercaya atau dapat dipercaya oleh orang lain itu merupakan harta karun yang sangat berharga. Harta karun yang sangat berharga. Karena dapat dipercaya oleh orang lain itu adalah sesuatu yang sudah dibangun bukan 1-2 hari, bukan 1-2 malam, bertahun-tahun saudara-saudaraku. Kalau kita membaca Amsal 28 ayat 20 kemarin, minggu yang lalu, orang yang dapat dipercaya mendapat berkat, akan mendapat bukan berkat saja, banyak berkat kata ayat itu. Apa maksudnya? Warren Buffett berkata dapat dipercaya oleh orang lain itu harta karun. Kenapa? Karena sebuah perusahaan, kalau perusahaan itu tidak bisa dipercaya orang, maka bangkrutlah perusahaan itu, ambruklah dia. Jadi menjadi orang dapat dipercaya itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Dengarkan saya baik-baik. Membangun diri kita menjadi orang dapat dipercaya itu memang butuh sebuah pengorbanan, butuh sebuah waktu yang cukup panjang kadang-kadang untuk membuktikannya.
Dalam sebuah pernyataannya, Warren Buffett bilang begini. Dia berkata bahwa orang yang dapat dipercaya itu paling tidak memiliki 3 prinsip kalau dia merekrut karyawannya. Kalau dia merekrut karyawan begitu. 3 prinsip. Yang pertama itu dia harus punya spirit, semangat. Orang yang mau bekerja atau di dalam pekerjaannya dia mengambil tenaga karyawan, dia harus lihat orang itu bersemangat. Kalau nggak bersemangat, jalannya juga lebay. Saya suka bilang cara jalan kita menunjukkan nasib kita di kemudian hari. Coba. Kan udah pernah saya bilang, apa bedanya orang barat jalan dengan orang kita jalan? Coba orang seberang, orang luar negeri jalan dengan kita jalan, apa bedanya? Hah? Coba. Bagaimana kalau orang luar negeri jalan? Bagaimana? Ini, tuh, pencapaiannya. Apa yang dilakukannya? Begitu kan? Cepat kan jalannya kan? Itu orang luar negeri, betul nggak? Tapi kita gimana jalan? Hah? Jumpa mama tale, mata ya ba? Soya, ya ba? Inagule, ya ba? Leuwinan, ya ba? Baru jalan lagi. Jumpa mama sakit, ya mau sakit, nggak sampai saudara-saudara. Anda tahu maksudnya apa? Terlalu berleha-leha. Terlalu kita memfokuskan kepada sesuatu kesenangan hati. Kalau ngomong sama orang kan senang kan? Apalagi perempuan kan menceritakan, ya kan? Menceritakan salawah. Sebenarnya salawah. Ya kan istri salawah. Mantap itu. Nggak sampai. Nggak punya semangat di dalam mengerjakan pencapaian sesuatu hal, goal yang harus diambil, yang harus dicapai. Nggak bersemangat, nggak bisa katanya. Yang kedua, skill. Dia harus punya kemampuan. Dia harus punya namanya keterampilan, skill yang harus dia miliki sesuai dengan bidang itu. Dan yang ketiga dia bilang, itu adalah integritas. Ada orang semangat oke, skillnya mantap, tapi nggak punya integritas. Nah itu nggak dipakai itu. Justru katanya apa? Yang nggak punya integritas itu berbahaya sekali. Nanti saking pandainya dia mengelola, mengatur, skillnya bagus, nggak punya integritas. Itulah uang perusahaan pun ditelapnya, dibawanya lari suka-sukanya. Maka orang itu harus punya spirit, semangat, skill, dan integritas. Integritas itu sangat identik dengan karakter. Coba ya, apa sebenarnya integritas sebenarnya? Kalau saya sih ada beberapa, ya banyak sekali kalau bisa dibuat pengertian dari berbagai pendapat atau buku tentang integritas. Tapi buat saya ada satu hal penting. Integritas itu adalah apa yang dibilangnya, diucapkan mulutnya sama dengan apa yang dilakukannya. Apa mulutnya bilang, begitulah yang dilakukannya, begitulah yang dalam hatinya. Ada orang nggak kayak gitu, lain di mulutnya, lain di hatinya, lain lagi dilakukannya. Sulit mencari orang yang begituan itu yang mau bisa dipercaya begitu, nggak bisa. Orang integritas nggak begitu. Integritas itu apa lagi? Integritas itu adalah siapa Anda ketika orang tidak melihat, ketika orang lain tidak melihat Anda dan saya. Di situ integritasmu. Kau pegang uang, tidak ada yang melihatmu, tidak ada yang tahu, tapi itu akan tunjukkan siapa engkau. Tidak ada orang yang melihat. Dan integritas itu memang dibangun terus menerus. Saudara-saudara, banyak orang dia bisa membangun integritasnya itu bertahun-tahun, tapi menghancurkannya bisa dalam tempo 5 menit. Dalam tempo cepat ambruk langsung. Itu bisa. Itu tidak main-main saudara-saudara. Enggak main-main. Saya berteman dengan orang Korea Selatan. Bapak Ibu sudah tahu bagaimana mereka suka datang. Tahun ini saja tidak bisa datang lagi ke Nias oleh karena ya COVID inilah yang menjadi penghalangnya semua. Tapi Anda tahu bagaimana membangun sebuah kepercayaan mereka pada saya itu enggak main-main. 2004 saya berkenalan bertemu.
sampai hari ini 2020 masih tetap berteman baik. 16 tahun itu nggak main-main. Walaupun saya tahu banyak hal yang salah yang mungkin dia sampaikan kepada saya ataupun yang dilakukannya. Dan saya pernah marah pada mereka juga. Nah, dia juga pernah berulang kali menegur saya. Ya, menjadi orang dapat dipercaya harus begitu pertemanannya. Nggak gampang. Dan sekarang kalau dibilang, dia sudah berani bilang, kau itu my younger brother. Kau itu saudaraku yang muda. Dan aku ini katanya you old brother. Kau bilang aku ini adalah saudara tuamu. Jadi kalau saya panggil dia old brother, udah dia jawab saya younger brother. Jadi saudara-saudara, nggak gampang orang-orang luar sana bisa mempercayai kita. Nggak gampang. Anda tahu kalau kemana pun saya bisa nyetir, membawa mereka pergi ke kampung-kampung. Dan orang mungkin melihat, ini perhatikan baik-baik. Manusia yang tak bisa dipercaya itu sukanya begini. Dia pikir dirinya sama dengan saya. Apa itu? Dia pikir saya akan dapat uang dari pertemanan itu. Lalu dia berpikir saya akan memperoleh yang namanya bantuan-bantuan. Bikin proposal. Mohon maaf, enggak begitu pula jiwa saya ke sana kemari begini-begini. Enggak ada pula mental saya begitu. Jadi saudara-saudaraku, dari semua perjalanan hidup pertemanan bersama mereka, maka mereka bisa mempercayai saya. Dan itu, dengarkan tadi sudah saya bilang 2004 sekarang 2020, berapa tahun? 16 tahun. Kadang-kala istri saya ini bisa marah juga. Aduh, kenapa lagi keluar mesti uangmu? Masa uang beli bensin aja mesti kau? Saya bilang ya nggak apa-apa. Minta sama mereka. Kalau Tuhan tidak gerakkan orang itu tidak usah lah, biarlah Roh Kudus bekerja. Dia akan marah-marah selalu. Saya bilang ada saatnya, ada waktunya. Biarkan Tuhan akan bekerja. Menjadi orang yang dapat dipercaya itu memang harus ada pengorbanan kita. Enggak enak. Coba, seorang istri ditinggalkan atau seorang suami pergi keluar meninggalkan istrinya, pergi bekerja entah kemana. Saya mau tanya, bukankah itu berarti istri itu mempercayai suaminya? Halo, dengarkan saya baik-baik. Saya pergi keluar sendirian loh saudara. Istri saya tinggal. Dari satu kota ke kota lain, dari satu kota, dan saya hingga bisa ada nginap di hotel tertentu. Dan saya mau tanya, bukankah itu sebuah kepercayaan diberikan istri saya buat saya? Hah? Jangan hancurkan kepercayaannya itu. Banyak laki-laki tidak seperti itu. Sekali lagi, Anda bisa membangun integritas Anda bertahun-tahun, menghancurkannya bisa cuma 5 menit. Cepat hancur. Nah kalau istri saya tinggal, terus saya pergi, berarti kan saya mempercayai dia juga, dia bisa atur semua dengan baik, bukan? Makanya istri pun jangan pernah hancurkan kepercayaan suami itu. Maaf ya saudara, orang yang dapat dipercaya itu sekali lagi akan menjadikan dia itu sebuah harta yang mahal. Artinya ya itu tadi, kalau Warren Buffett bilang tadi itu harta yang sangat mahal, harta karun. Jadi kalau Anda dapat dipercaya itu sangat luar biasa. Tapi Alkitab juga berkata bahwa orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Bagaimana jalannya mendapat banyak berkat? Dari kisah yang disampaikan Warren Buffett itu, saya akhirnya mengerti begini. Kalau orang di dalam dunianya pekerjaan itu, dia bisa dipercaya oleh pimpinannya, perusahaannya atau lembaganya, maka dia naik karirnya, bukan? Maka dia akan diangkat, bukan? Bukankah dengan dia diangkat tentunya pendapatan income-nya juga akan naik, bukan? Itulah yang maksudnya mendapat banyak berkat. Anda dan saya tidak perlu menjadi orang yang selalu mengejar berkat itu. Didik diri Anda dan saya, jadikan
Anda dan saya itu menjadi orang dapat dipercaya. Cukup. Nanti Tuhan yang akan angkat saudara. Maaf ya saudaraku, dunia sekarang di luar sana sedang mencari orang yang dapat dipercaya. Dan saya berharap mereka bisa menemukannya dalam gereja ini. Saya berharap Anda semualah yang bisa dipercaya, dan ketika Anda bekerja di luar sana, Anda akan dipuji dan dijadikan Anda orang-orang yang diangkatnya menjadi pemimpin atau leader di tempat di mana Anda ada. Menjadi orang dapat dipercaya, sekali lagi saya mau katakan, tidaklah gampang hanya 1-2 hari proses. Tidak. Skill, semangat dan integritas itu memang harus terus dibangun terus. Saudara-saudara, saya tanya, pernah nggak Anda bosan dalam bekerja? Hah? Pernah kan? Saya juga loh. Jangan bilang nggak. Saya pernah bosan jadi pendeta. Bosan aku. Itu aja yang kulakukan, khotbah begitu. Rasanya bosan. Anda pikir perkara-perkara rohani yang dilakukan, Anda pikir tidak bosan? Kenapa ada hamba Tuhan pendeta juga itu kenapa bisa jadi stres, depresi? Karena salah satu dia bosan dengan itu. Amerika beberapa tahun yang lalu seorang hamba Tuhan yang punya jemaat yang ribuan. Matinya itu apa? Matinya itu mati bunuh diri. Stres. Makanya saya salut juga kalau ada jemaatnya, misalnya berapa anggota jemaat itu? 5.000. Saya mikir gimana cara mengelolanya itu ya. Aku aja yang beginian aja sudah mumet gitu saudara. Aku bilang gini, oh Tuhan, aku pandang ibu ini, oh Yesus tolong ampuni aku. Tengok ini, oh Yesus berkati aku. Oh Yesus ampuni dia, berkati aku Tuhan. Begitu, bayangin saudara-saudara. Itu baru kita sebegini. Katakan kita sekarang baru 250-300 orang untuk kita semuanya. Ini enggak 5.000. Waduh, keblinger aku betul. Aduh Tuhan. Itu yang dimaksud dalam Alkitab, bahwa ada orang dikasih 1 talenta, ada 3 talenta, ada 5 talenta, tergantung kesanggupannya. Jadi Tuhan melihat saya ya begini. Nah, pertanyaannya, kenapa saya menjadi bosan dan jenuh? Biasanya kita bosan dan jenuh, satu penyakit kita dan termasuk saya adalah kita suka membandingkan diri kita sama orang lain. Kita bandingkan istri kita dengan istri orang. Bandingkan suami kita sama suami orang. Suami orang gemuk tegap, suami kita kurus krempeng. Bandingkan istri orang dengan istri orang sana langsing, kutilang, kurus tinggi langsing. Istri kita lihat kayak tong. Lihat lagi di sana lagi, bandingkan semuanya. Bandingkan lagi pekerjaan kita dengan pekerjaan orang. Pekerjaan saya, penghasilan kita dengan penghasilan orang. Makanya kita menjadinya depresi, stres. Coba kalau Anda bersyukur dengan apa yang ada. Coba syukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu. Coba syukuri gitu. Coba Anda menjadi orang yang terima kasih Tuhan. Percaya enggak Anda bahwa rezeki atau kita katakan berkat tidak pernah tercuri? Betul enggak? Jangankan tercuri, tertukar pun tidak. Ada porsinya bagian-bagian kita semuanya. Jadi dengan porsi yang Tuhan beri, itu sebenarnya sedang apa? Jadikan diri kita menjadi orang dapat dipercaya dengan apa yang ada, yang sudah Tuhan beri bagi kita. Itulah sebabnya di dalam sebuah ayat berkata bahwa barang siapa yang setia dalam perkara yang kecil, Lukas 16 ayat 10 bilang apa? Ia setia juga dalam perkara yang besar. Yesus sedang mengatakan, kau setialah dalam perkara-perkara kecil, nanti akan ada hal-hal yang besar. Itu sebabnya orang-orang hari ini, kalau masih dia dapatkan suatu pekerjaan atau uang berkat yang kecil, setialah di situ. Setialah. Anda punya jabatanmu masih ya dalam pekerjaan hanya pengantar-pengantar surat apa, setialah di situ. Setialah. Semangatlah engkau bekerja, tunjukkan kemampuanmu, jaga integritasmu. Saatnya akan tiba. Saya percaya betul. Saatnya akan tiba ketika engkau sudah dilihat dapat dipercaya. Disitulah
Amsal 28 ayat 20 akan menjadi bagianmu. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Akan ada saatnya. Tapi Pak, saya ini ya gimana Pak, saya tukang becak. Atau Pak, saya cuman ya kerja saya cuman nyuci-nyuci gosok di rumah orang. Setia saja. Semangat engkau bekerja. Kalau Anda menarik becak, kalau Anda mencari sewa, Anda semangat. Tatap semua orang itu seolah-olah semuanya akan naik becakku ini. Walaupun yang bermobil, orang bermobil akan naik becakku ini. Rusak mobilnya pasti naik becakku. Haleluya. Ya kan begitu kan, kalau rusak mobilnya naik apa dia? Naik becak kan? Bocor bannya mau gimana, naik apa dia? Naik becak kan? Lihat selalu yang baik dalam hidup saudara. Jadikan itu penyemangat. Bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah terlelap. Sekali lagi, jangankan berganti atau menjadi milik orang tercuri. Tertukar saja pun tidak. Tuhan sudah sediakan buat hidup saudara. Makanya di dalam kehidupan pelayanan gereja pun, kalau orang dunia saja, orang luar sana saja, perusahaan-perusahaan besar atau karyawan yang mau direkrut oleh lembaga tertentu, siapa saja mencari orang yang dapat dipercaya, masakan di dalam gereja tidak mencari orang dapat dipercaya. Justru dalam gereja harusnya menjadi orang dapat dipercaya. Ngerti maksudnya saudara-saudara? Coba, jangan pernah Anda bicara tentang Tuhan. Anda pikir Anda bisa dapat dipercaya dengan ngomong Tuhan sana Tuhan sini. Di Facebook ada yang ngomong Tuhan. Tapi setelah dilihat hidupnya, aduh, Masya Allah, astagfirullah, kacau. Salah satu, dengarkan saya, kementerian terkorup di Indonesia 10 tahun yang lalu lebih parah lagi tuh. Salah satu kementerian terkorup itu adalah Kementerian Agama, Pak. Yang ngurusin Tuhan itu semua. Allah, Tuhan. Itu terkorup. Jadi nggak ada jaminan di situ memang. Nggak ada jaminan. Orang ngomong tentang Tuhan nggak jaminan. Jangan tertipu. Dengarkan saya baik-baik. Ada banyak orang kalau ngomong pintar sekali. Kalau bicara tentang segala sesuatu pandai sekali. Mimpin ibadahnya semua supaya menarik semua orang. Saya dengan istri sejak mulai datang di Nias dari dulu kami sudah bilang dalam diri kami tidak mau membawa orang itu kepada kami. Kami mau membawa orang itu kepada Kristus. Bukan kepada kami. Untuk apa? Supaya kelak dimanapun dia pergi, tidak di sini lagi. Dimanapun dia tetap meninggikan nama Tuhan. Tapi ada gereja enggak ditarik fokusnya apa? Sama pendetanya. Supaya apa? Ya supaya adalah gitu ya, sesuatu yang bisa diambil lah. Maaf ya saudara, gereja tidak seperti itu. Jadi harusnya Anda dan saya memiliki sebuah keyakinan dalam diri saudara. Kalau saya hari ini bisa dapat dipercaya, dimulai dari rumah Tuhan saya dapat dipercaya, kemanapun saya akan dapat dipercaya orang. Karena di sini Anda diproses, di sini Anda diberikan firman. Tapi sayangnya kalau di dalam gereja pun Anda sulit dipercaya, udahlah, kemanapun Anda nggak bisa lagi lah. Nggak bisa lagi, susah. Jadi sekali lagi, jadikan diri kita hari ini, bangun diri kita menjadi orang dapat dipercaya. Amin saudara-saudaraku. Dan seringkali orang berpikir kalau di dalam gereja, saya ini sudah lama Pak di dalam gereja. Sampai ada pula yang di dalam beberapa gereja saya temukan ketika saya ngomong, ada jemaat yang bilang, tahu Pak, sebenarnya sayalah yang merintis gereja. Saya berjasa dalam gereja ini. Mohon maaf ya saudara, di tempat kita ini tak ada orang yang paling berjasa. Semua kita berjasa. Besar kecil persembahan atau katakan uang yang Anda beri, semua berjasa. Mau orang kaya, berpangkat, miskin atau sederhana, semua berjasa.
Makanya saya paling tidak suka ada yang namanya tokoh-tokoh dalam gereja. Tokoh-tokoh. Nggak ada tokoh-tokoh itu. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Karena semua kita sedang dibawa Tuhan untuk menjadi orang dapat dipercaya. Bukan 1-2 orang. Semua. Tetapi, dengarkan saya baik-baik. Di dalam kita bekerja mengerjakan semuanya, maka akan ada saudara-saudaraku, saya sebagai pemimpin akan bisa melihat dalam diri kita yang tepat mengatur ini, yang tepat bagian yang ini, yang tepat mengurusin ini. Pastilah ada orang-orang tertentu. Dan orang-orang itu bagi saya, kalau begitu diberikan tanggung jawab, menurut saya dia bisa dipercaya. 2 Timotius 2 ayat 2 bilang begini, apa yang telah aku katakan dan kau dengar dari banyak saksi, katanya Paulus kepada anaknya Timotius. Apa dikatakannya? Percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya. 2 Timotius 2 ayat 2 mengatakan percayakan pada apa dipercaya. Dengarkan saya, nggak mungkin saya kasih tongkat estafet pelayanan ini kepada orang yang nggak bisa kupercaya. Nggak mungkin. Dia sudah melakukan banyak hal dan itu sudah terbukti dalam tahun-tahun hidupnya bersama-sama dengan kita semua di sini. Artinya jangan pernah Anda memberikan apapun kepada orang yang tak bisa dipercaya, termasuk Anda di luar sana. Seringkali ada orang ngomong nih, baik sekali dia bicara, mendayu-dayu. Kita pikir ini orang bisa dipercaya, lalu Anda berikan kepadanya sesuatu. Dengan harapan ini orang pasti akan tertolong, akan begini. Ya. Justru Anda dipatoknya di hari kemudian. Kenapa saudara? Karena orang dapat dipercaya itu butuh memang bulan tahun kita melihatnya. Gak bisa per hari. Jangan Anda pikir kalau dia sudah punya jabatan tertentu, Anda pikir ini bisa dipercaya. Apakah jabatan gereja di gereja atau jabatan di luar? Anda pikir dipercaya? Belum tentu. Maka oleh karena itu Anda harus berhati-hati. Dan saya sebagai pemimpin juga harus berhati-hati. Enggak gampang. Enggak segampang balikan telapak tangan semuanya. Sekali lagi, kita sudah membangun integritas kita bertahun-tahun, kita sudah bangun. Bisa hancur dalam tempo 5 menit. Bisa hancur. Jangan main-main dengan yang namanya kepercayaan. Kalau orang lain sudah mempercayai kita, kita jaga dengan baik. Dan itu tidak gampang. Sekali lagi contohnya saya tadi dengan teman-teman dari Korea. Jangan bilang tidak ada masalah. Aku pernah marah ya. Aku pernah bilang apanya kau ini, saya bilang. Karena menurut saya nggak benar tuh jalan-jalan yang dilakukannya. Kembali lagi akhirnya kami bisa saling mengampuni. Mulai dengan komitmen baru lagi. Begitu terus. Lama-lama dia mengerti siapa saya. Dan saya juga akhirnya mengerti siapa dia. Dan bagaimana dia hidup. Dan dia juga mengerti bagaimana saya hidup. Pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik. Dan saudara-saudaraku, kalau hari ini gereja mereka di sana sedang betul-betul mengalami tekanan berat. Bayangkan mereka sudah membeli sebuah tempat, ruko yang besar, tapi nggak bisa digunakan lagi karena COVID. Dan mereka dari rumah saja, income gereja pun merosot tajam. Saya mengerti sekali. Kita di sini masih bersyukur, saudara. Coba Anda lihat tuh persembahan kita tuh, saya kaget-kaget aja tuh. Wih, luar biasa. Kadang-kadang dengan sama Billy saya bilang, bagaimana Billy? Gini, iya nih Pak, udah mau habis gini. Begitu dilihat, ada lagi. Itu berkat Tuhan tuh. Makanya dari kemarin setelah saya lihat dan ngomong dia begini uang kita. Lalu kami ngobrol dengan Ketua Panitia Pembangunan Pak Mayola, lalu dengan dia, lalu saya bilang, saya putuskan, gak perlu lagi panjang lebar. Uang udah segini, tidak baik disimpan di bank. Uang segini, lanjutkan pembangunan.
Beli apanya? Besi semua beli. Cari mana tukang tadi, kerjakan. Bulan 12 mulai. Untuk apa disimpan uang di bank? Ratusan juta. Ngapain? Sama Billy bilang, iya siap, iya kita buat begini langsung. Wah, sama Yola lagi, wah mantap, kita mulai. Yes. Oh iya udah ayo. Nanti akan dilanjutkan. Besi pertama sudah dibeli dari gereja, besi kedua ketiga Anda lah yang membeli, kan begitu saudara-saudara. Gak ada yang ngamen. Nah itu kalau udah kayak gitu susah memang. Lalu saudara, ayo. Maksudnya apa? Ya kita semua berjasa gitu loh. Kita semuanya itu ada di sana investasinya juga. Bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang mempersiapkan uang kita. Jadilah kita menjadi orang dapat dipercaya. Yang megang uang pun jadilah orang dapat dipercaya. Seperti itu dia. Jangan kalau banyak begitu langsung mulai mikir nanti kan. Apa ini mau dibuat apa ini? Keluarkan semua, langsung bangun. Langsung kerjakan. Wah itu sudah saya yakinlah. Kalau kita melakukannya dengan setia, masa Tuhan tidak tolong kita? Amin ya saudara-saudaraku. Yang selanjutnya, penting lagi ini. Seringkali orang, ini dengar baik saya. Seringkali orang berkata bahwa yang dari luar itulah yang selalu mempengaruhi dia sehingga membuat dia tidak menjadi orang dapat dipercaya. Tekanan, himpitan. Dia bilang itu yang membuat aku tak bisa dipercaya. Itu yang mengganggu saya. Bukan. Kehidupan Anda sebenarnya tidak tergantung dari luar. Dengarkan saya baik-baik. Kehidupan kita bukan tergantung dari apa yang terjadi dari luar kepada kita. Bukan. Yang terjadi dari luar yang mengganggu kita, bukan. Tetapi kehidupan kita tergantung dari apa? Apa yang terjadi di dalam diri ini. Apa yang terjadi di dalam hati kita. Itulah yang menentukan kita dipercaya atau tidak nanti. Bagaimana kita? Coba contoh. Ada orang yang buat status menjelek-jelekkan Anda. Apa yang Anda lakukan? Anda balas lagi dengan status yang lebih mengerikan. Dianya di sana sudah kemasukan, Anda kesurupan. Aduh, salah saudara-saudara, salah. Atau kita suka gimana? Seolah-olah memberikan kalimat bijak. Orang yang dapat dipercaya akan mendapat berkat. Oleh karena itu begini, yang tidak dapat percaya maka dia adalah setan. Bagus kan kelihatannya kan? Kalimat bijaknya kan? Tapi maksudnya biar dibaca sama dia, status queen biar dibacanya. Itu menyatakan kalau kau tidak mau mungkin setanlah kau. Nah, kita kadang-kadang motivasi itu tadi makanya yang dari dalam itu sebenarnya. Yang dari luar tuh nggak mengganggu kita sebenarnya. Dia memang mengganggu dalam arti memberikan sodoran, tawar. Kita yang menentukan. Contoh. Dengarkan saya baik-baik. Kalau seandainya diambil 2 gelas. Gelas 1, gelas 2. Gelas 1 dikasih air panas. Gelas 2 dikasih air dingin. Udah? Lalu diambil teh celup. Tahu teh celup kan? 2 teh celup nih. 1 teh celup, 1 ditaruh air panas, 1 taruh di air dingin. Saya tanya, berbeda nggak di dalamnya? Berbeda reaksinya? Berbeda. Sama teh celupnya? Sama. Gelasnya sama? Sama. Yang jadi persoalan adalah di dalamnya. Yang satu air panas, yang satu air dingin. Dimasukkan teh celup di air panas langsung. Bagaimana coba? Langsung kan? Ada reaksinya langsung berubah warna kan? Langsung kayak coklat dia kan, kemerah-merahan kan? Yang satu air apa tadi gimana? Tenang aja dia, bening aja, dicelup begini. Itu pun mulailah agak sedikit berwarna. Sampai saking palanya kita buang. Karena gak berubah-berubah. Tapi kalau air panas, gak usah Anda goyang dan gitu. Biarin aja pasti akan berubah. Seperti itulah kita. Sama masalah yang kita hadapi. Orang lain sama, ini pun sama. Samanya kita dapat. Tapi kenapa dia tenang, adem. Tapi kita kenapa kayak cacing kemanasan? Ada sesuatu yang salah.
Anda harus bangun diri Anda di dalam hati Anda dengan tenang, dengan bisa untuk Anda membuat karakter Anda tetap terjaga. Dan itu tidak gampang. Jangan katakan saya sudah sempurna. Saya pun kadang kala Tuhan tolonglah aku. Saya masih ingat sekali ada masalah waktu itu listrik di Nias Kanan. Masalah, udah banyak terbakar semuanya gara-gara listriknya itu itu tegangannya nggak jelas lagi. Saya pergi mengadu katanya, buat pengaduan, bikin kertasnya sekali, nggak datang juga. Besok lagi ngadu juga. Yang ketiga akhirnya marahlah saya. Dan ada satu kalimat saya yang rupanya ada yang dengar saat itu. Gara-gara kalimat itulah makanya tiba-tiba dia datang dengan cepat. Kalimat saya bilang begini. Kalian ingat ya, aku ini pendeta. Tuhan Yesus panjang sabar, tapi kalau pendeta ada batas sabarnya. Kau ingat itu? Udah itu aja cukup. Langsung datang dia, saudara-saudara. Bayangkan, ya itu juga merupakan sebuah reaksi ya kan. Cuman saya tidaklah memaki, marah-marah gitu. Dan begitu dia datang, saya di atas lagi ngajar. Kemudian saya keluar sebentar, mereka sudah datang. Saya marahin juga. Kalian ini udah tahu di sini. Gini. Langsung mereka, iya Pak, ya tadi udah saya dengar tadi Bapak bilang tadi. Apa tadi yang ku bilang? Bapak bilang tadi Tuhan Yesus panjang sabar, tapi pendeta itu ada batasnya. Nah itulah. Saudara-saudaraku, dalam kita menjalani hidup, saya tahu ada saat-saat genting dalam diri kita yang harus tetap kita mampu untuk bisa menetralisir hati, mengawasi hati kita. Makanya kitab Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Jadi akhirnya saya sangat berharap, besar sekali pengharapan saya. Semua kita ada di sini, kita mulai membangun diri kita terus menjadi orang dapat dipercaya. Sekali lagi, menjadi orang dapat dipercaya tidak datang dalam 1-2 hari, 1-2 bulan, tidak ya. Itu dibangun terus dari tahun ke tahun, bulan ke bulan. Saudara-saudaraku, saya harus belajar terus di situ. Bersyukur pada Tuhan bagi yang PNS hari ini. Seorang suami yang pergi oleh karena tugas negara, yang diperintah oleh atasan, pergi keluar daripada daerah kita ini Nias, pergi ke Medan, Jakarta atau kemana saja. Itu kalau istri melepaskan Anda, itu berarti istri Anda mempercayai Anda. Jangan hancurkan kepercayaan itu. Saya pun, saya tidak katakan saudara saja, saya pun pergi saya kemanapun, jangan hancurkan kepercayaan istri. Dan begitu juga istri, tinggal di rumah, jangan hancurkan kepercayaan suamimu. Maksudnya gimana Pak? Kan gak ada laki-laki lain gini. Urus uang itu dengan baik. Jangan begitu suami pergi, haleluya merdeka, lalu beli yang aneh-aneh. Sanggul pun diganti, gigi palsu pun diganti. Semuanya, mumpung tidak ada yang melarang. Ingatlah, itu kepercayaan suami. Sama-sama kita menjaganya. Amin saudaraku. Haleluya, amin. Katakan kiri kanan Anda. Katakan, kau orang percaya dapat dipercaya. Ayo katakan bersama-sama dengan kiri kanannya. Orang percaya yang dapat dipercaya. Amin ya. Dapat dipercaya. Amin ya. Jadi luar biasa itu. Istri bilang, Pak, kau orang percaya dapat dipercaya. Suami dengan lebih keras lagi, kau lebih lagi. Kemana selama ini uang-uang itu? Wah, saudara-saudara harus betul-betul dapat dipercaya. Semua kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Dan hasilnya Tuhan, firman Allah tidak pernah bohong. Amsal 28 ayat 20 menjadi bagian kita. Bahwa orang yang dapat dipercaya akan mendapat sedikit berkat. Berapa banyak? Banyak berkat. Dan itu menjadi bagian saudara. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Haleluya. Pemain musik, mari kita datang kepada Tuhan hari ini bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin.
Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan kau sempurna, kau sempurna. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Sama-sama kita katakan bersama lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Haleluya. Jadi bukti kebesaranmu. Haleluya. Biarlah kami Kau dapati menjadi orang yang dapat dipercaya, Tuhan. Dan temuilah kami ketika kami mungkin dalam hidup kami ada banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Ingatkan kami selalu gereja-Mu, supaya kami semua berjalan tetap pada jalan-Mu. Ingatkan kami menjadi orang yang dapat dipercaya. Di dalam rumah tangga, anak-anak kami bisa dipercaya, istri, suami bisa dipercaya, Tuhan. Kami rindu juga kami boleh, Tuhan, membawa diri kami menjadi orang yang dapat dipercaya ke dunia luar sana, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan kepada banyak pekerjaan-pekerjaan di luar yang kami akan kerjakan. Ada begitu banyak peluang-peluang pekerjaan yang kami bisa dapatkan. Tuhan, biarlah kami didapati sebagai orang yang dapat dipercaya.
Persiapkanlah gerejamu ini lebih lagi Tuhan. Kami yakin Bapa, kami yakin dan percaya Engkau akan menolong kami, memimpin langkah-langkah kami senantiasa. Akhirnya kami rindu lewat firman ini, semua kami akan pulang nanti dengan sebuah pencerahan baru di dalam hati pikiran kami. Kami akan pulang dengan sebuah keyakinan, dan kami akan bawa sebuah komitmen yang dalam diri kami, bahwa kami akan menjadi orang yang dapat dipercaya. Terima kasih untuk kebenaran-Mu hari ini, meneguhkan kami semuanya dan juga hamba-Mu sebagai pemimpin di dalam gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus kita. Haleluya. Siapa yang diberkati? Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati. Biarlah setiap firman yang sudah kita dengar, kita boleh menjadi pelaku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan, Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Kasih-Mu luar biasa bagi setiap pribadi kami, maupun keluarga kami, maupun jemaat-Mu hari ini Tuhan. Jikalau sampai hari ini Tuhan kami boleh menikmati berkat-Mu, Tuhan, kami tahu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Tuhan izinkan kami boleh bersekutu beribadah bersama teman saudara kami Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan semua karena luar biasa kebaikan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan, firman yang sangat luar biasa Tuhan, mengingatkan setiap kami Tuhan, membangun setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, hari demi hari Tuhan hidup kami semakin diubahkan, semakin menjadi baik Tuhan. Menjadi orang percaya yang bisa dipercaya Tuhan. Dan itu akan jadi atas setiap kami yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan kami berdoa atas setiap jemaat-Mu yang hadir. Berkati setiap kami Tuhan. Apapun pergumulan hidup kami Tuhan, satu hal kami percaya, Tuhan senantiasa menolong kami Tuhan. Dan janji-Mu Tuhan, iya dan amin atas hidup kami. Terima kasih hari ini Tuhan, kami boleh menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Satu hal kami rindukan Tuhan, bila setiap hari, setiap saat Tuhan, kami boleh menyaksikan kemurahan Tuhan atas setiap hidup kami Bapa. Tuhan, saat ini Tuhan, kami setiap jemaat-Mu Tuhan, kami mau berdoa sapat buat bangsa kami. Tuhan, terima kasih buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Jikalau sampai hari ini Tuhan kami boleh melihat kebaikan-kebaikan atas bangsa kami, semua karena kemurahan Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kami percaya Tuhan, hari ini bahkan sampai selama-lamanya bangsa kami tetap aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi. Tuhan, Kau berikan dia kesehatan yang sempurna. Engkau berikan dia hikmat dan takut akan Tuhan. Engkau berikan dia hati yang bijaksana Tuhan. Berikan dia kemampuan Tuhan untuk setiap apapun yang terjadi atas bangsa kami. Dari setiap kelompok-kelompok radikal Tuhan yang mencoba menghancurkan kesatuan bangsa kami. Hari ini kami berdoa dalam nama Yesus Bapa. Kuasa-Mu lebih besar atas bangsa kami. Roh-Mu lebih besar atas bangsa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Bapa. Hari ini kami berkata, bangsa Indonesia akan aman dan senantiasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih kami berdoa juga Tuhan, untuk TNI Polri Tuhan, sebagai penjaga penegak bangsa ini Tuhan. Hari ini kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, memberikan mereka kekuatan, kemampuan di dalam nama Yesus Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa mereka boleh melihat kebenaran Tuhan, supaya mereka boleh melangkah menjaga bangsa ini dengan kuat Tuhan dan tegas Bapa. Terima kasih Tuhan. Dari ujung timur, selatan, barat, daya Tuhan, bangsa ini tutup bungkus dengan darah Yesus Bapa. Setiap TNI Polri yang bertugas dimanapun boleh ada Tuhan, kami percaya Tuhan, kekuatan dan kebijaksanaan yang luar biasa Tuhan taruhkan atas hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk tim para medis atas bangsa kami Tuhan, para dokter, semua perawat bidan Tuhan, semua yang bergerak di bidang kesehatan. Kami berdoa Tuhan, Kau berikan mereka kemampuan Tuhan, mereka boleh melayani dengan penuh sukacita Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka Tuhan membela hak-hak mereka Tuhan. Tuhan ada bersama dengan mereka Tuhan. Kesehatan sempurna menjadi bagian hidup mereka Tuhan. Terima kasih bahkan Bapak, akan bersyukur Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, mereka boleh bekerja Tuhan, mereka boleh melayani Tuhan. Semua karena Tuhan luar biasa atas hidup mereka. Tuhan, kami berdoa juga khusus Polonias kami Tuhan. Kami bawa senantiasa Polonias ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada bersama kami di Polonias.
Tuhan, kami boleh nyaman di Pulau Nias Tuhan. Kami boleh bekerja menikmati berkat Tuhan di Pulau Nias. Semua karena kemurahan Tuhan atas Pulau Nias Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pejabat Pulau Nias Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan Bapa. Roh takut akan Tuhan menjadi bagian hidup mereka Tuhan. Kami berdoa untuk bulan 12 setengah 9 Tuhan, untuk pilkada Tuhan. Biarlah semuanya berjalan dengan aman dan lancar Tuhan. Tuhan ada bersama orang-orang yang duduk Tuhan. Tuhan bersama dengan masyarakat Pulau Nias Tuhan. Engkau berikan hati yang bijaksana Tuhan. Supaya boleh menentukan pilihan yang benar Tuhan. Boleh membawa Pulau Nias Tuhan semakin baik Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih kami berdoa juga Tuhan. Untuk rencana anak-anak kami sekolah minggu maupun guru sekolah minggu Tuhan. Untuk Natal tanggal 19 Tuhan. Semuanya rencana kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Masalah dana apapun yang kami butuhkan, kami terlalu percaya Tuhan sudah menyediakan lebih dari apa yang kami pikirkan. Kami berdoa hari ini Tuhan, semuanya buat anak-anak sekolah minggu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kesehatan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi anak-anak kami Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan di masa depan Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang tua mereka Tuhan. Berkati setiap guru-guru sekolah minggu Tuhan. Bahkan anak muda dewasa Tuhan, remaja di gereja ini Tuhan. Kami pertaruhkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan mereka berjalan di jalan yang benar Tuhan. Sekalipun mereka menghadapi banyak tantangan Tuhan di masa muda mereka, kami percaya Tuhan, mereka akan menjadi orang-orang yang muda dan yang kuat dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu Tuhan ada hidup bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan sepanjang minggu hari ini Tuhan. Biarlah kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan menuntun hidup kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadikan aku indah. Mari kita bangkit berdiri semua. Karena Engkau selalu bersama kami. Dalam ibadah ini juga Engkau sudah menyegarkan jiwa kami. Engkau sudah mengingatkan kami. Dan kami percaya kami pulang dengan sebuah konsep berpikir yang benar. Kami akan membangun diri kami sebagai orang yang dapat dipercaya. Karena orang yang dapat dipercaya akan mendapatkan banyak berkat. Terima kasih Tuhan, ada banyak kesempatan-kesempatan besar, hal-hal yang besar Kau siapkan bagi orang yang dapat dipercaya. Jadikanlah kami, ingatkan kami, bawa kami terus menerus untuk kami menjadi orang yang dapat dipercaya. Terima kasih, kami pulang dan pulang dengan sebuah sukacita di dalam Tuhan. Kami menerima berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu hari ini. Biarlah kiranya berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub terus dan mengalir di dalam hidupmu. Diberkati engkau dengan kekuatan daripada Tuhan. Diberkati adonan tangan, pekerjaan, usaha mata pencarianmu. Diberkati Tuhan engkau dengan kesehatan yang prima. Dijagainya engkau dari setiap mara bahaya.
Dilindunginya engkau di dalam kemahnya, dan dinaunginya hidupmu dari hari lepas hari. Pulanglah dengan berkat berlimpah dari Bapa. Cinta kasihnya Yesus yang tidak pernah berkesudahan itu kau bisa rasakan dalam hidupmu, dan penyertaan dari Roh-Nya yang kudus. Itu jualah yang akan kau lihat dan kau akan nikmati senantiasa dari hari ini sampai selama-lamanya. Setiap yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu, salam sehat. Tuhan berkati, shalom.